kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Jemaat katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Mari kita angkat awal. Haleluya, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir di tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya benar Kau merasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yesus, kemenanganku balas sebagai bagianmu Tuhan. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan amarahku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam kasih Kristus dan dengan segala hormat dalam anugerah Tuhan, mohon Ibu Gembala untuk berkenan mengawali doa untuk boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa berada di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir dan pengurapan
urapan-mu turun Tuhan lewat Amin. hamba-mu Pastor Robert untuk Amin. dibagikan kepada kami semua, dan kami diberkati Amin. Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan kami bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya berada di tempat ini, di mimbar ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Karena saya sudah berada di mimbar ini dalam perkenan Tuhan sudah yang ke-6 kali ya Pastor Roldi. Ini yang ke-6 kali ya Pastor. Jadi yang pertama sekali ketika saya masih dalam masa TC, masa training ketika Bapak Ibu Gembala harus ada misi ke Bali. Wah, saya dengan jantung yang berdebar lebih dari biasanya, saya harus menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini. Jadi baru belajar disuruh nyetir mobil, jadi nggak ngerti saya mesti nyetirnya seperti apa. Itu yang pertama sekali dulu waktu saya diizinkan berada di mimbar ini. Sampai kemudian yang kedua, saya diberi kesempatan lagi oleh Bapak Ibu Gembala sebelum berangkat pengembalaan ke Bangka. Pastor Rodi yang saya pernah cerita, saya harus menyampaikan firman Tuhan dan kemudian saya mendapatkan satu challenge ya, tantangan. Kalau saya bisa main gitar, maka saya akan dapat reward sebuah gitar yang menjadi bekal bagi pelayanan saya di Bangka. Waktu itu saya duduk di tempat ini persis. Saya usai ibadah, saya harus main gitar. Karena Pastor Rodi cerita, belajar gitar susahnya bukan main. Sampai belajar gitar, Pastor Rodi bermimpi main gitar pakai kaki gini. Jadi ketika saya bisa mainkan gitar, puji Tuhan, saya mendapatkan reward sebuah gitar. Jadi saya berangkat ke Bangka bagaikan satria bergitar. Saya bawa gitar ke Bangka dalam perintisan yang pertama pengembalaan di Bangka. Lalu yang ketiga dan seterusnya sampai hari ini saya mendapat perkenan Tuhan untuk saya berada di mimbar ini. Untuk itu yang pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur saya. Terima kasih saya kepada Tuhan melalui karis saya dikandung dan dilahirkan sebagai manusia baru dalam panggilan Tuhan. Luar biasa perjalanan saya menjadi janin, menjadi bayi rohani, berada dalam kandungan karis. Sampai kemudian saya dilahirkan oleh karis. Lalu yang kedua, saya mengucap syukur terima kasih oleh perkenan Tuhan. Saya diasuh, dibesarkan, didewasakan kehidupan saya dan batin saya oleh Bapak Ibu Gembala sebagai Bapak rohani saya, Ibu rohani saya. Maka kemarin ini mendahului cerita ketika saya pemberkatan pernikahan, maka saya harus duduk tersimpuh mohon doa restu dari Bapak rohani yang menggantikan wakil dari Tuhan. Jadi saya sungguh berterima kasih karena saya didewasakan, dibesarkan batin dan kehidupan saya dalam panggilan oleh Bapak Ibu Gembala. Yang ketiga, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena melalui misi, oleh karena saya berterima kasih kepada ketua misi, pengurus misi, para sidang jemaat yang mengulurkan tangan bagi misi, dan semua para donatur misi, sehingga saya dapat menyelesaikan perjalanan saya di dalam menyelesaikan tanggung jawab saya untuk panggilan Tuhan. Antara lain saya bisa menyelesaikan studi saya
Yang dahulu tidak pernah saya dream. Saya tidak pernah mimpi. Wah, sekarang kalau pakai dream gitu lebih keren ya Ibu Harti ya. Dream gitu. Wah, padahal kalau diajak ngomong nanti bahasa Inggris, saya udah bilang sama Pastor Rodi, diajak bahasa Inggris sono udah nerocos ngomong, sini jawabnya I don't know babar blas sudah. Enggak tahu saya. Iya, jadi kalau saya terus terang mengatakan bahwa saya memiliki dream untuk studi sampai selesai, tetapi semua ada dalam kehendak Tuhan. Akhirnya dari misi saya dapat menyelesaikan studi S1 saya dalam waktu yang bersama. Saya menyelesaikan studi S1 teologi, juga S1 pendidikan agama Kristen dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kedua, tidak juga dalam dream saya bisa berlanjut studi. Saya akhirnya berlanjut studi kepada lanjutan magister teologi dan magister pendidikan sampai selesai dalam waktu yang bersama. Sekali lagi, terima kasih kepada misi, kepada Bapak Ibu Gembala, terutama khususnya juga kepada Tuhan yang telah menuntun membimbing saya sampai langkah hidup saya untuk dalam panggilan sampai hari ini. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan dan memperkenalkan anugerah Tuhan. Ketika saya sudah menyelesaikan perjalanan tanggung jawab saya dalam studi, Tuhan itu memang luar biasa baiknya, luar biasa murah hatinya, dan tidak pernah bisa diukur, diperkirakan waktunya Tuhan ketika memberikan reward bagi setiap orang percaya yang taat setia melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saya studi, saya tidak pernah mimpi dikirim bidadari dari surga. Saya dikirim bidadari dari surga untuk mendampingi perjalanan saya menyelesaikan tugas tanggung jawab panggilan. Saya dikirim bidadari dari Lampung. Itu tolong berdiri, itu bidadari. Bidadari saya ini hitam manis ya. Kayak gula aren loh. Nah, jadi bidadari saya ini dari Lampung. Sebenarnya keturunan Jawa, papa mamanya Jawa, dari papanya dari Klaten, mamanya dari Jogja. Tapi lahir besar di Lampung. Tapi orang Jawa tidak bisa bahasa Jawa, Bapak Ibu. Tidak bisa bahasa Jawa, orang Jawa ini namanya Jawa Koek. Tapi dia dikaruniai Tuhan bahasa orang asing. Dia bisa bahasa Inggris, dia bahasa Korea, dia bisa bahasa Jepang, dia bisa bahasa Jerman, dia juga bisa bahasa Perancis. Nah, jadi profesi karunia Tuhan yang diberikan ini, dia berprofesi sebagai teacher. Wah, pakai bahasa Inggris gini keren. Kalau saya bilang guru gitu ya Bu ya, kurang keren, teacher gitu ya. Jadi dia teacher di International School di Lampung. Kemudian pelayanan di Yayasan Metodis dan Emmanuel. Tetapi jebolan studinya enggak pikir sampai ke situ. Karena dia dari teknologi pangan. Jadi sebenarnya kemarin ikut MBG. Tapi belum terdaftar. Lah jadi dia teknologi pangan dulu kerjanya di Garuda Food. Jadi Bu Kristina kalau pernah nyicipin kacang atom Garuda, itu olahannya dia. Ya, jadi segala bentuk produk dari Garuda Food itu olahannya dia. Iya, karena waktu itu dia bertanggung jawab atas QC di Garuda Food. Itu kira-kira apa yang boleh saya sampaikan sebagai ucapan syukur saya boleh berada di mimbar ini kembali dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Dan yang terpenting juga saya mengucap syukur, terima kasih kepada pelayan musik, terus kemudian kepada tamburin, terus kemudian WL Singer. Tapi khususnya WL Singer, Ibu ya, betul ya.
utus WL Sanger, luar biasa saya kagum. Karena terus terang saya melihat memperhatikan dengan seksama sampai teliti gitu. Ya, menantu dari Pak Jesse. Wah, WL-nya luar biasa. Udahlah, pokoknya membangkitkan orang tidur. Ya, jadi rupanya Tuhan pilihkan menantu Pak Jesse ini persis deripatnya, turunannya, DNA-nya persis Pak Jesse saja singer di sini. Wah, sudah luar biasa. Ya. Jadi sama mirip ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Tapi boleh maju ke depan sebentar? Sebentar? Boleh? Ya, sebentar saja. PK-nya besar nanti. Siapa namanya, Mas? Billy, Pak. Billy. Iya. Oh, Billy Graham katanya. Mas Billy, saya panggil Mas ya. Ya. Masih muda soalnya. Mas Billy itu kalau di rumah juga lincah begitu sama permaisuri. Enggak ya? Ya. Mas Billy, saya mau tanya. Apa yang mendorong Mas Billy melayani sebagai WL? Karena senang aja sih buat mau memuji belakang. Oh, Mas Billy jawab jadi WL itu karena seneng aja, ingin menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya? Iya. Oh, itu sebenarnya yang mendorong lebih apa lagi selain hanya seneng aja gitu. Saya juga seneng makan mie ayam Bangka. Apa kira-kira Mas Billy? Yang membuat Mas Billy terdorong kuat, saya ingin melayani Tuhan. Karena juga bareng sama keluarga kali ya. Ya? Bareng sama keluarga. Oh, karena ketularan keluarga. Rupanya penyakit sakit itu bisa menular. Tapi anugerah karunia juga bisa menular. Jadi Mas Billy ini mengatakan karena mertua saya hebat, ibu mertua saya hebat, kalau bikin pempek tapi. Nah, dia kepengen hebat juga melayani Tuhan gitu ya Mas Billy. Terima kasih Mas Billy. Sama. PK-nya belakangan ya. Iya. Iya. Terima kasih. Maaf ya Ibu Permaisuri. Dicomot. Ya. Bapak Ibu, saya perlu bertanya sama Mas Billy tadi karena saya diberi tema oleh Bapak Ibu Gembala melalui Pastor Citra, temanya melayani. Melayani. Jadi Bapak Ibu, melayani sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab iman bagi setiap orang percaya. Melayani itu tanggung jawab setiap orang percaya. Mana kala kemarin pagi sampai siang saya mengikuti wisuda Vision School. Wah, saya terpesona, kagum, terheran-heran saya. Wah, luar biasa. Calon-calon misionaris yang mau terbang ke global. Ada yang ke India, ke Turki, Uzbekistan, dan sebagainya, ke Maroko, dan sebagainya. Ya, itu luar biasa yang namanya visi mau melayani. Barangkali yang perlu saya sampaikan pemahaman saya tentang melayani. Melayani, keberadaan seorang pelayan, itu perlu kita pisahkan pelayan yang bagaimana. Pelayan yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai servant, kalau bahasa Jawanya servant, pelayan, itu melakukan pekerjaan dan pelayanan ibadah menjadi satu kesatuan. Jadi maaf ini, kita yang bekerja tapi juga melayani, terus kita juga beribadah dalam sebuah paket kesatuan, itulah yang dinamakan pelayan. Tetapi ada pelayan lain yang dalam kelas yang berbeda. Pelayan ini disebut hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah kalau dalam bahasa aslinya doulos. Doulos itu adalah kalau di sini ada orang Jawa, mudah-mudahan saya bicara bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa ya Ibu, Pak Jaya, bahasa Belgia gitu ya Pak Jaya biar kelihatan keren. Doulos itu atau yang disebut slave
itu adalah gedibal, babu. Babunya Tuhan, tapi babu pencipta penguasa langit bumi. Jadi bukan babu manusia, babunya Tuhan. Yang tidak punya hak apapun karena hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, ini kira-kira ada pengertian pemahaman tentang apa yang dimaksud melayani. Karena melayani itu sebenarnya wujud daripada kasih yang direalisasikan, dilakukan dengan tindakan. Itulah melayani. Seperti tadi Mas Beli melayani WA. Ya betul tak? Terus tadi ada tamborin, ada pelayan musik. Pelayan musiknya saya terkagum-kagum tadi ada Sri Kandi main drummer. Karena jarang drummer itu seorang Sri Kandi. Gitu loh. Nah ini ada Sri Kandi main drummer. Jadi beduknya lebih keras gitu. Jadi pukulnya lebih keras. Ya, terima kasih Ibu drummer. Iya. Ibu permaisuri saya harus belajar main drummer. Karena pukulan permaisuri saya lebih keras dari Ibu. Ya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan untuk berbagi sharing pagi ini dengan firman Tuhan yang terkait dengan tema melayani, sebentar coba mari kita ada renungan sedikit melalui pujian yang akan ditayangkan oleh Pastor Triani ya. Ya, tentu maksud daripada renungan lagu ini bukan identifikasi dari kita-kita yang ada di ruangan ini. Sebab yang ada di ruangan ini adalah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang sudah melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi ini hanya sebagai sebuah gambaran bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang percaya kalau sampai seperti ini. Mari kita mulai Pastor Triani. Boleh lampu sedikit diredupkan? Tapi di belakang kau merekam tanpa belas kasih. Setiap minggu kau datang beribadah, tangan terangkat, matamu terlihat basah. Namun tetanggamu kau hina dan kau rendahkan. Kasih yang kau ucapkan tak pernah kau jalankan.
salib aktivitas rohani. Jangan berlindung di balik kesalehan diri. Sebab kasih bukan teori dan Haleluya. bukan slogan. Kasih terlihat Dari tindakan dan pengakuan. Haleluya. Makasih. Jika kasih tidak hidup dalam hati, semua yang kau banggakan akan sia-sia nanti. Karena Tuhan mencari hati yang mengasihi, bukan manusia yang tampak suci, tetapi kosong di dalam diri. Rajin berdoa bukan bukti kau mengasihi. Rajin beribadah belum tentu mengenal hatinya. Jika kasih tidak ada dalam hidupmu hari ini, mungkin yang berubah hanya mulutmu, bukan jiwamu. Bukan jiwamu. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Triani dan media. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pujian lagu tadi memberikan sebuah perenungan bagi kita bersama sebagai orang percaya. Terutama dalam tema melayani. Karena orang bisa melayani Tuhan kalau ada beberapa hal yang ada dalam diri orang percaya. Yang pertama, dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, ada punya rasa takut akan Tuhan. Rasa takut punya arti adalah rasa hormat, rasa kagum, rasa terpesona akan kehebatan, kedaulatan kuasa hadirat Tuhan, kesucian, kekudusan Tuhan. Orang yang demikian sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam perikop melayani. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, siapapun juga itu orang Kristen tidak memiliki kasih kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, maka dia tidak bisa melayani. Mungkin hanya melayani secara fisikal. Tapi tadi dikatakan secara jiwa kita jauh dari melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang pelayan Tuhan, seorang doulos yang mengerti apa mana melayani. Seperti kita pada umumnya orang Kristen, kita memiliki DNA-nya Kristus. Tanpa kita memiliki DNA Kristus, kita tidak pernah bisa berharap orang itu bisa melayani Tuhan. Sedemikian banyak bukti membuktikan bagi kita semua. Banyak orang Kristen yang Kristenan. Banyak orang beragama hanya agamaan. Tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita diberi anugerah punya DNA-nya Tuhan. DNA Tuhan yang terutama adalah kasih.
kasih itu yang membuat kita bisa melayani. Oleh karenanya melayani ini saya ambil temanya di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, nanti saya lanjutkan uraian ini. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 ada bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Jadi kalau tidak ada rasa kasih ini, mustahil bagi orang percaya, walaupun sudah percaya, sebagai orang Kristen bisa melayani. Tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin Mas Beli bisa begini begitu tadi, walau hanya driver dari ikut sama seperti mertua. Tapi tidak bisa kalau nggak punya DNA Tuhan. Karena dia punya DNA Tuhan, maka dia bisa melakukan apa yang Tuhan mau, walau sebagai WL. Nah, kalau saya punya DNA Ibu Jessie, karena beliau ahli masak empek-empek, saya akan bisa masak empek-empek. Gitu ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita ini sebagai orang yang harusnya punya rasa kasih. Kasih itu juga mengampuni. Kalau Tuhan Yesus waktu menjawab orang Farisi, dia berkata, katanya, jawab Yesus kepadanya itu di Matius pasal berapa? Pasal 20 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Ketika Yesus memberi jawab kepada orang Farisi, maka Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua dari hukum itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gampang. Kalau saya mengasihi diri saya sendiri, gampang. Atau saya mengasihi orang yang baik kepada saya, gampang. Betul Bu Jessie? Nanti pertanyaannya melebar ke Pak Jessie ya. Bukan Bu Jessie terus ya. Nah, Tuhan punya firman, punya perkataan bukan hanya kepada sesama. Coba kalau Bapak Ibu tengok melirik di Matius 5 ayat 43, ayat 44. Pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, "Loh lah kok begini?" Nah, gitu. Karena di Matius 5 ayat 43-44 Tuhan berkata, "Jikalau kamu pernah mendengar firman, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu." Maka Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Wah, bingung sudah Pak Jessie, gimana Pak Jessie kalau kita harus mendoakan orang yang menganiaya kita Pak Jessie? Kan rasanya impossible gitu ya Pak Jessie ya. Pakai bahasa Belgia sedikit lah. Impossible gitu ya, biar kelihatan keren. Impossible gitu ya Pak Jessie. Kan gak mungkin kita dianiaya orang malah didoakan toh. Kadangkala doa kita doa yang buruk. Ya mudah-mudahan cepat dipanggil Tuhan, mati kau gitu kan kira-kira. Ya, jadi kita sulit sekali mengaplikasi yang namanya kasih di dalam pelayanan. Sudah dipukuli, dirampok di ini. Semoga Tuhan berkati. Wah, rasanya kok mustahil ya Bu ya. Mustahil sekali kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Tapi ayat firman di Matius 5 ayat 43-44 mengatakan seperti itu. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Luar biasa. Luar biasa DNA Yesus kalau ada di dalam diri orang percaya. Kenapa kok mantuk-mantuk begini, Adik? Setuju apa ngantuk?
tadi begini. Loh kok nggak dijawab? Amin, amin, ya. Nggak ngerti masalahnya, pokoknya adono bablas, amin, dah gitu. Ya, ya. Ya, jadi saya berlanjut kembali ke tema. Ya, melayani ini perspektif dari beberapa aspek yang sudah saya sampaikan di depan. Dalam DNA Tuhan yang namanya kasih, maka melayani ini sebenarnya adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Ya, lalu perspektif yang kedua, melayani sesungguhnya adalah komitmen. Komitmen dan ketulusan yang dibekali integritas. Jadi kalau kita melayani Tuhan, melayani sesama, tapi tidak punya integritas. Saya bersyukur mengikuti pengajaran Gembala Senior Pastor Rodi tiap hari Selasa. Selalu ditekankan orang yang bisa menjadi leader, khususnya bagi pelayan Tuhan, adalah orang yang berkarakter. Wataknya adalah watak pemimpin. Dia punya dedikasi, dia punya integritas. Artinya kalau ngomong, kok sampai deg-deg gini, kenapa Ibu? Sakit nih. Nah, jadi orang yang memiliki integritas itu tidak bicara asal pagi tahu, sorenya tempe. Karena seringkali banyak orang berjanji, hari ini saya sore melayani. Tapi ketika ada sesuatu hal, tidak bisa datang melayani. Dengan cukup notabene catatan, habis ada urusan keluarga. Nah, ini yang namanya tidak punya integritas. Makanya ketika pengajaran Gembala Senior Pastor Rodi, saya simak betul rupanya bagaimana orang harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, adalah kalau kita sudah dewasa batin, punya DNA Kristus, dan kita punya integritas. Sehingga akuntabilitas tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia, itu bisa kita buktikan dalam identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Nah, kira-kira wujud daripada kasih yang dinyatakan dalam tindakan, komitmen dan ketulusan yang dibekali integritas, apa yang saya sampaikan, dilengkapi lagi dengan ungkapan belas kasihan. Nanti saya uraikan satu persatu. Dan berikutnya adalah merupakan ibadah yang sejati. Sebenarnya Mas Beli, BL begini begitu tadi, walaupun jaipongan begini-begini, itu tadi adalah ibadah yang sejati. Jadi jangan dipikir dia menari-nari bukan dalam maksud tertentu. Itu ibadah sejati. Boleh tanya nanti konsul sama Pak Jaya. Betul Pak Jaya? Ibadah yang sejati itu. Ya. Karena dilakukan dengan sepenuh hati. Buat Tuhan toh, bukan buat Pak Jesse kan? Bukan kan Mas Beli ya? Ya, jadi sekali lagi yang terakhir perspektif itu mengenai melayani adalah tindakan memuliakan Tuhan. Semua tadi yang melayani, pelayan musik, WLC ngertamburin, dan kita sidang jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam ibadah ini. Itu semua memuliakan Tuhan. Tidak sekedar saja. Karena sudah 4 tahun saya tidak berketemu Bu Helen. Betul Bu Helen ya? Saya hitung tahunnya Bu Helen. Jadi mulai tahun 2022 waktu itu saya ketemu Bu Helen, ketika kesini lagi saya tanya sama Ibu ya, sama mana tadi Ibu satunya. Bu, mana Ibu Helen? Enggak ikut hadir katanya. Oh ya sudah, berarti harus nunggu tahun depan. Tahun depan ibadah lagi kok nggak ketemu lagi. Oh, berarti saya yang pas jalan kiri katanya. Jalan kiri. Jadi nggak ketemu lagi Bu Helen. Baru sekarang puji Tuhan ketemu Ibu Helen saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Nah, saya lanjut. Mari kita bedah
bedah satu persatu perspektif melayani yang merupakan bagian-bagian daripada melayani. Yang pertama dulu, media kasih yang dinyatakan dalam tindakan. Saya mengambil ayat di Matius 20 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca dari sini. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini merupakan satu fondasi pokok. Kita meniru DNA Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk duduk sebagai raja. Bukan dia duduk untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tetapi justru dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Bukan dilayani. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus datang sampai kalimat ayat yang terakhir nasnya mengatakan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang kita yakini dalam iman kita bahwa Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan, gunung batu perisai, penyelamat kami. Itulah yang ada dalam diri misi pelayanan Tuhan Yesus. Makanya kalau ada debat Bapak Ibu ada nggak ya yang suka mengikuti debat Edis TV? Edis TV, ada nggak yang mengikuti debat Edis TV? Itu suka ada kaum sepupu kita yang menanyakan kadangkala secara ontologi. Ontologi itu adalah sebuah ilmu yang mencari hakikat terdalam terhadap suatu realita, suatu keberadaan. Keberadaan realita Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap manusia supaya boleh pulang kembali ke surga oleh karena pengorbanan Yesus. Tapi kaum sepupu kita sampai bertanya dalam ontologinya, dalam premis mereka, premis ini, asumsi-asumsi menimbulkan sebuah pertanyaan yang lucu buat kita yang punya iman percaya. Pertanyaan mereka, Tuhan Yesus kok mati? Mosok Tuhan kok dikubur? Mosok Tuhan mau begitu saja disalib? Manusia saja nggak mau disalib, katanya begitu. Itu kan dialog di dalam Edis TV. Karena mereka tidak punya iman seperti iman kita. Karena iman kita dalam Ibrani 11 ayat 1 itu menyatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang abstrak. Yang tidak bisa kita perlihatkan. Ini loh iman saya. Bapak punya iman sebiji sesawi apa segunung apel? Bapak cuma senyum-senyum ya. Jadi aku nggak tahu jawabnya Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan. Iman adalah segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saya bilang sama Pastor Citra, aku punya iman, dompetnya Pastor Citra penuh, memang penuh. Jadi begitu, itu namanya iman. Saya tidak melihat dompet Pastor Citra, tapi saya mengatakan dompet Pastor Citra penuh. Nah, jadi iman selalu mengatakan yang tidak kelihatan. Kita sudah percaya. Yesus adalah Tuhan. Ibrani 1:11 ayat 1. Dia adalah juru selamat bagi orang yang percaya. Jadi kasih yang dinyatakan dalam tindakan itulah yang merupakan pelayanan yang diteladani oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi kita hanya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan kita melangkah sendiri tanpa pengertian. Kalau kita melangkah sendiri tanpa pengertian, seperti di kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua,
sibuk melayani, nggak ada pengertian apa sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita untuk melayani. Nah, jadi sekali lagi ini adalah keteladanan Yesus di dalam melayani. Next slide, media. Nah, komitmen dan ketulusan yang dibekali integritas. Ini kalau Bapak Ibu baca di, semoga Bapak Ibu tahu riwayat, narasi dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Ini adalah kisah cerita bagaimana orang dirampok di jalan. Nah, setelah dirampok di jalan, semua harta dijarah. Orang Lewi lewat. Kalau Bapak Ibu tahu orang Lewi, pasti sudah ada pemikiran orang Lewi itu kan orang pilihan Tuhan. Tapi begitu lewat di dekat orang yang merampok, yang dirampok, dia menghindar. Menghindar dia dari orang yang sedang dirampok, berdarah-darah tentu. Tetapi ketika yang terakhir masih ada orang kedua yang datang juga menghindar. Nah, yang terakhir orang Samaria. Orang Samaria kita sama-sama tahu, kalau yang membaca rajin baca Alkitab tahu orang Samaria itu orang yang belum percaya. Belum punya DNA Kristus. Seperti Yesus waktu mendatangi perempuan Samaria di sumur, lalu minta minum. Maka Tuhan Yesus berkata, ketika dijawab sama orang Samaria, Yesus berkata, kalau engkau minta air kepadaku, maka engkau akan hidup. Nah, orang Samaria, orang yang belum percaya, justru yang datang mendekati orang yang dirampok, kemudian bagaimana caranya dia menolong, dinaikkan ke keledainya, dibawanya kepada, kalau sekarang puskesmas, begitulah rumah sakit. Lalu sama pegawai rumah sakit diberikannya uang secukupnya untuk dipelihara orang itu sampai sembuh sehat. Kalau duitnya besok kurang, besok saya akan kembali ke rumah sakit ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang punya belas kasihan? Nah, Bapak Ibu pasti menjawabnya, orang Samaria. Kan begitu. Padahal orang Samaria bukan orang percaya. Tapi dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia punya DNA Tuhan. Loh, kan aneh. Dia punya kasihnya Tuhan. Sehingga dia dengan melihat orang yang seperti itu muncul belas kasihan. Seperti hanya Yesus. Ketika melihat orang sakit, dia muncul belas kasihan. Maka yang lumpuh bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Yang kusta menjadi tahir. Nah, itu karena Tuhan punya belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita lanjut pada aspek yang berikut. Tentang ungkapan belas kasihan. Ungkapan belas kasihan ini muncul timbal balik, Bapak Ibu. Ini yang saya pelajari. Jadi kalau Bapak memberkati gereja, memberkati saya, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan kembalian berkat itu buat Bapak. Amin dong Bapak. Amin yang keras Bapak. Amin Bapak. Amin. Ya jadi ya, jadi ungkapan belas kasihan ini timbal balik. Saya ambil cerita. Dalam contoh di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab pasti tahu cerita ini. Ketika Elia kelaparan, dia datang sampai ke janda Sarfat. Wah, ini Albert serius banget ya nyimaknya. Karena dia mau skripsi. Jadi ya Albert ya. Iya mau skripsi. Sarjana besok ya. Sarjani apa sarjana? Sarjana apa sarjani?
Sarjana kan? Bukan sarjani kan? Nah, iya. Jadi serius dia nyimak. Satu raja-raja ini menceritakan bagaimana Elia ketika datang ke janda Sarfat dalam kondisi kelaparan. Padahal janda Sarfat itu hanya tinggal punya tepung segenggam, minyak sedikit. Harusnya dia mau bikin roti buat anaknya dan buat dirinya sendiri. Kalau saya misalnya ngantongi 10.000, Bapak minta ke saya, mana aku belum sarapan pagi ini. Pak Robert, ayo mana duitnya? Waduh, tinggal 10.000, Bang. Saya bilang begitu. Tapi si janda Sarfat dengan taatnya, dia mengerti yang namanya belas kasihan. Maka ketika Elia mengatakan dan memerintahkan, buatlah lebih dahulu roti buatku dan antarkan kepada saya. Wah, kalimat ini kejam bener ya, Ibu ya, kejam ya. Udah nyuruh bikin makanannya, nyuruh nganternya lagi. Ini saya pikir babunya apa bagaimana? Kira-kira seperti itu. Betul ya Pak Jaya ya? Kalau saya disuruh terus, nanti antar sini ya, aku sudah keburu lapar. Wah, ini orang kebangetan bener ya. Udah nyuruh orang, masih suruh ngeladeni lagi. Nah, janda Sarfat mengikuti apa yang Elia mau. Dibikinnya dulu roti buat Elia. Dan setelah itu dia berpikir-pikir, buat anaknya mana? Buat saya mana? Tapi Tuhan mengembalikan itu yang namanya belas kasihan timbal balik. Tepung itu tidak akan pernah habis. Dan minyaknya tidak akan pernah habis. Nah, itulah yang namanya ungkapan belas kasihan timbal balik. Jadi jangan pernah Bapak Ibu terkasih dalam Kristus berat untuk memikirkan, menolong, memberkati orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Amin. Amin. Amin, Bu. Amin. Amin. Nah, mari kita masuk perspektif yang berikut. Ya. Merupakan ibadah yang sejati, itulah melayani. Jadi kalau seperti Mas Beli tadi, WL seperti itu, dalam pikiran Mas Beli, aku ini ibadah. Ibadah yang sejati sebagaimana Roma pasal 12 ayat 1, maka Paulus berkata di situ menulis, karena itu saudara-saudara, ya, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan cuma sekedar punya tubuh di sini, adalah ungkapan dalam arti kehidupanmu. Tubuhmu itulah kehidupanmu, persembahkan buat Tuhan. Ya. Jadi bukan sekedar basa-basi Mas Beli tadi waktu BL. Itu sudah segenap tubuhmu ya Mas Beli ya. Kehidupanmu kan? Ya toh? Kehidupanmu, maka dia dengan segenap tubuhnya mempersembahkan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Luar biasa. Diberkati Mas Beli. Oh, itu divisi permaisurinya. Iya, dibisiin tuh terima berkatnya dari Tuhan. Gitu kan ya permaisurinya? Iya. Jadi perspektif berikutnya mari kita coba berlanjut. Tindakan memuliakan Tuhan. Melayani itu sebenarnya aspeknya adalah tindakan memuliakan Tuhan. Bukan basa-basi, bukan sekedar aja melayani. Tidak tahu artinya. Tapi sebenarnya adalah memuliakan Tuhan. Karena di sini saya mengambil picture-nya, bahasa Maduranya itu picture. Picture. Saya ulang lagi, picture. Itu tanya Pak Albert, picture itu kan bahasa Madura ya? Iya, jadi iya. Jadi saya mengambil picture ketika perempuan berdosa mengurapi Yesus. Dengan air matanya dia membasahi kaki Yesus dan mengusap kaki Yesus dengan rambutnya.
Bapak Ibu tentu bertanya-tanya apa maknanya ya. Kenapa mesti itu wanita berdosa ini meminyaki kaki Yesus? Coba kita urai satu-satu. Minyak yang dipakai perempuan berdosa ini untuk meminyaki Yesus, itu menjadi pertanyaan orang Farisi. Minyak seharga segitu mahal, kenapa hanya untuk meminyaki kaki Yesus? Minyak itu harganya adalah 300 dinar. Harga 300 dinar waktu masa itu saya searching, harganya 1 dinar sama dengan 2 sampai 3 juta. Sekarang kalau 2 juta kalikan 300, minyak itu harganya 600 juta hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi kalau di kurs zaman sekarang, 1 dinar itu harganya sekitar 57-58 ribu rupiah. Jadi kira-kira kalau di kurs 15 juta minyak wangi itu, minyak narwastu itu untuk meminyaki kaki Yesus. Bapak punya enggak minyak wangi narwastu 15 juta? Enggak ada. Saya enggak ada bayangan beli minyak wangi, saya tumpahkan begitu saja. Tapi perempuan berdosa ini dalam kasihnya dia kepada Yesus, karena dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia yang sanggup dan bisa mengampuni dosa saya. Maka pada akhir wanita berdosa ini meminyaki kaki Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, karena imanmu, aku telah mengampuni semua dosamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Marilah kita seperti perempuan ini. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan segenap tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka saya mengambil ayat di Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Ini bagi kita semua yang punya sesuatu di dompet kita. Janganlah kita berhemat untuk mengasihi Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Saya baca, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu, dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana, pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi seperti janda Sarfat, kita tidak usah khawatir bahwa kita kehabisan berkat. Karena Tuhan sudah membuka pintu surganya untuk mengembalikan berkat itu bahkan berlipat kali. Untuk menjadi berkat bagi orang yang mengerti berkat menjadi berkat. Ya. Maka saya seringkali, maaf kata, saya cerita kesaksian. Saya sendiri dipesan oleh misi, tolong Pastor Robert hidupnya di manage baik-baik ya. Jangan sampai over. Karena sekarang sudah punya bidadari Lampung. Katanya begitu, itu dari misi. Supaya saya menasihatkan bidadari saya, kamu bukan bidadari lagi. Kamu sekarang manusia. Saya bilang begitu sama bidadari saya. Supaya apa? Dia tahu kondisi hamba Tuhan itu hidupnya ya begini. Oleh karena anugerah Tuhan. Jadi pagi kalau udah sarapan telur, saya tahan makan bubur kacang hijau sampai sore. Kelanjutannya hanya makan nasi jagung. Nasi jagung pakai sayuran. Nah, tujuan saya memberitahu kepada permaisuri saya ini sekali lagi, kamu dulu bidadari, sekarang bidadara. Jadi harus menerima apa yang ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya masih bisa memberkati hamba Tuhan yang lain. Ya, saya tunjukin sama bidadari saya. Kalau bangga terus dia, ini makin besar kalau dibilang bidadari. Jadi saya bilang aja, pendamping saya
penolong saya, istri saya. Gitu ya Bu Harti? Iya. Nah, jadi istri saya ini saya bawa keliling, saya tunjukkan kondisi hidup hamba Tuhan yang lain. Nah, ketemulah sama seorang hamba Tuhan yang namanya, maaf, seperti Pastor Rodi memberi amanah untuk misionaris di Turki. Jadi orang ini namanya Turki Manto. Jadi namanya Turki Manto. Bapak Ibu tahu kondisi hidup hamba Tuhan satu ini. Waduh, Bapak Ibu kalau harus menjalani hidup hamba Tuhan ini, mungkin barangkali undur dari kehidupan dunia. Mungkin. Orang ini di dalam sebuah sinode melayani Tuhan, tidak ada sesuatu yang diharapkan. Dia hanya berharap sekali tampil di mimbar, diberikan dari sinodenya 25.000 untuk hidup 1 minggu. Lalu dia tidak punya kamar mandi yang layak untuk dipakai mandi. Waduh, itu kamar mandi, gudang tempat tidurnya udah kayak Sodom diputar balikkan Tuhan. Luar biasa sudah. Waduh, saya nengok masuk ke kamar kecil waktu mau numpang titip tabungan. Saya bingung, ini kamar mandi apa habis gempa gitu saya. Wah, luar biasa. Sudah begitu hamba Tuhan ini mandinya bukan pakai air pump. Nggak ada sumur bor dari tanah naik seperti kita-kita di rumah. Ada air bersih. Dia memakai air mandi dan untuk segala sesuatunya. Dari parit yang dia tampung, parit dari atas, padahal parit dari atas itu sudah isinya keju, coklat semua ada. Ditampung di satu kayak dia bikin waduk gitu. Dipakai drum, lalu dikasih pipa, nanti dia sedot itu air, dia naikkan ke atas, itu yang dipakai kumur, mandi, minum, segala sesuatu. Waduh, luar biasa. Jadi saya bilang sama istri saya permaisuri saya ini, saya tunjukkan, loh kayak begini, coba kita bersyukur dipelihara Tuhan, masih makan cukup walaupun nasi jagung, saya bilang, masih bisa makan telur pagi, masih bisa makan bubur kacang hijau. Nanti Bapak Ibu bertanya-tanya, kok menunya telur kacang hijau? Nanti tanya resepnya sama Ibu Gembala. Jadi resepnya udah dikasih ke Ibu Gembala. Kenapa mesti makan telur pagi? Kenapa mesti makan kacang hijau? Kenapa mesti telur jagung? Makan nasi jagung. Ya kok telur jagung? Ya, jadi Bapak Ibu, kondisi hamba Tuhan yang saya cerita ini akhirnya saya kalau beli bubur apa kacang hijau, beli bubur ayam atau jajanan apa gitu, saya bungkus satu, saya antar. Bapak Turki bukan Uzbekistan. Bapak Turki, ini kami bawa makanan untuk Bapak. Gitu. Waduh, terima kasih Pak, terima kasih gitu. Ya, selebih dari itu ketika kita datang nggak bawa apa-apa, yang ditanya pertama sama hamba Tuhan itu, Pak, Bapak sama Ibu datang mau bawa saya makan kemana? Aduh, saya bilang sudah ditanya dulu mau dibawa makan kemana. Jadi akhirnya kami bawa makan ke itu mie Jawa supaya dia jangan sampai kelaparan berangkat tidur. Nah, itu salah satu contoh dari apa yang saya sampaikan bahwa melayani adalah tindakan memuliakan Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang surga bukakan buat kita, maka kita bukakan surga buat orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari coba kita buka next slide ya. Next slide. Sudah masuk kesimpulan. Kalau sudah kesimpulan, yang lain, ya Bapak Ibu yang buru-buru mau ada event, terus cepat-cepat dikemasi itu tasnya. Ya, jadi karena sudah kesimpulan. Ya, kesimpulan bahwa melayani itu Bapak Ibu adalah tanggung jawab iman, bukan tanggung jawab bukan iman, tanggung jawab iman semua orang percaya yang tertuju
hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, betul Mas Beli ya. Ganggu sedikit permaisuri. Dikit tanya sama Mas Beli. Betul Mas Beli? Iya, betul Pak Jesse. Wah, mertuanya udah kasih DNA mantuk-mantuk gitu ya. Jadi ya, jadi terima kasih. Ya, lalu kesimpulan yang kedua, melayani itu membutuhkan pengertian rasa takut akan Tuhan. Kalau orang yang kehilangan pengertian rasa takut akan Tuhan, nggak mungkin dia bisa melayani. Karena Salomo pada akhir hidupnya menulis di kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Boleh Bapak Ibu buka. Kalau perlu media bisa tayangkan. Akhir dari segalanya yang didengar adalah takutlah akan Tuhan. Karena itu semua coba ditayangkan media. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 supaya bisa diikuti seluruhnya. Saya ulang. Akhir dari segalanya yang didengar adalah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena inilah kewajiban setiap orang. Jadi sebenarnya bukan orang Kristen saja yang punya kewajiban ini. Di luar sono sebenarnya punya kewajiban yang sama. Tetapi saat ini populasi di Indonesia saja yang penduduknya sudah 290 juta, orang Kristennya baru 10%. Dan itu belum tentu Kristen beneran. Kristen yang punya DNA Tuhan. Itu hanya KTP Kristennya 10% dari 290 juta. Jadi 28 sampai 29 juta itu orang Kristen. Tapi belum tentu semua ini punya DNA Kristus. Kalau dilihat dunia ini penduduknya sudah 8,3 miliar. Tapi orang Kristennya baru 2,3 miliar. Jadi baru 29-31%. Yang lainnya kemana? Enggak tahu. Karena mereka tidak tahu dan tidak pernah mau ngerti. Tidak pernah pengen tahu surga itu seperti apa, neraka seperti apa. Karena bagi mereka masuk neraka kesempatan buat bakar sate. Nah, kira-kira gitu. Jadi mereka justru bersukacita masuk neraka. Makanya ketika kita menginjili, nanti para misionaris yang kemarin di wisuda di sini harus tahu memahami masalah ini. Tidak semua mau tahu, mengerti tentang surga dan neraka. Maka ketika saudara nanti menginjili, jawabnya bisa macam-macam. Macam-macam contohnya. Malah dia bersukacita masuk neraka. Kalau saudara tanya, kenapa kok senang masuk neraka? Aku ketemu Marilyn Monroe katanya. Ya, jadi ketemu aktris. Kan betul ya, Bu? Yang kedua, aku tidak usah beli arang kompor gas. Aku bisa masak, bikin sate. Kira-kira jawaban-jawaban mereka yang tidak mengerti neraka surga. Tidak mau percaya juga. Setelah diinjili tetap tidak percaya. Itu namanya dalam kamus KBBI orang bebal. Orang bebal seperti itu. Iya. Seperti waktu saya di Bangka. Saya udah cerita sama Pastor Rodi. Saya menginjili seorang ibu. Orang ibu ini abangan. Abangan tahu ya Bapak Ibu ya. Tanya Bu Harti. Bu Harti punya kamusnya abangan. Ya. Abangan itu punya agama tapi enggak dilakukan. Ya cuma ikut-ikut aja. Kalau muslim sholat ya enggak. Punya rukuh ya enggak. Baca syahadat yang enggak bisa. Gitu. Kalau saya lancar. Muslim tuh. Ihdinas sirotol mustaqim.
tunjukkan aku jalan yang lurus. Sudah ditunjukkan misionaris ini loh jalan yang lurus di dalam Tuhan Yesus. Dia malah pilih, aku pilih ke gang cinta katanya belok ke kiri. Jadi dia, ya jadi para misionaris mesti mengerti benar di dalam perjalanan melayani, menginjili. Supaya hal ini dipahami, tidak semua orang dengan mudah akan terima Yesus. Kecuali itu kehendak Bapa. Karena ada ayat firman mengatakan kalau bukan Bapa yang menarik, maka tidak ada kuasa yang bisa membawa kita punya iman percaya di dalam Kristus. Bapak Ibu, mari kita berlanjut kepada kesimpulan yang berikut. Terakhir, ya, melayani merupakan manifestasi hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Baik itu pelayanan spiritual maupun non-spiritual. Jadi Bapak Ibu jangan memahami bahwa pelayanan itu hanya dipikir hanya di mimbar ini. Hanya di dalam mimbar ini, bukan. Pelayanan orang-orang percaya dalam DNA Kristus itu ada dalam kehidupan keseharian. Keseharian kita melayani Tuhan. Seperti saya tadi melayani seorang hamba Tuhan yang lahir di Turki tadi. Turki Manto. Nah jadi Bapak Ibu, ini harus dipahami oleh setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Jangan para misionaris nanti berangkat dengan bangga, saya ini misionaris. Wah hebat. Enggak lah, kamu enggak hebat, kamu cuman gedibal kok. Kamu kan cuman babunya Tuhan. Untuk mengabarkan Injil, keselamatan Tuhan. Kabar baik buat mereka yang belum mengenal, dengar siapa Yesus. Jadi enggak usah berbangga, oh, aku misionaris. Aku bisa ke Turki, aku bisa ke Uzbekistan, aku bisa kemana saja. Aku juga pernah ke rumah doa di Depok, saya bilang begitu sama dia. Karena kemarin sebelum sampai sini, nah ini cerita terakhir penutup kesaksian saya. Tanggal 12 saya pindah rumah, selesai pindahan jam 1 malam. Sudah kelenger tubuh saya, capeknya bukan main. Besok pagi tanggal 13 mesti berangkat ke Cikarang. Waduh ya. Ya Tuhan, ini rumah masih berantakan. Bukan cuma Sodom, sudah sama Gomorohnya ini. Jadi luar biasa udah. Kita tinggal tuh rumah masih porak-poranda, nggak karu-karuan sudah. Ya. Mungkin tikus pun heran, ini rumah siapa ini gitu kira-kira. Jadi, nah pagi saya berangkat Cikarang. Terus melayani sidang jemaat di Karis Cikarang. Pada saat mau melayani pagi ibadah raya sidang jemaat di Karis Cikarang, lampu itu AC-nya mati. AC itu tiba-tiba mati. Wah itu memang perbuatan si iblis ini kalau yang namanya dengar firman Tuhan, ngamuk dia sudah. Itu kabel-kabel diputusin sama yang namanya tikus neraka ini. Nah jadi waktu AC mati, wah sudah semua bakulan sate udah semua. Ini semua kertas berguna saat itu. Wah sudah luar biasa. Saya yang kedodoran di mimbar mau begini-begini. Saya pakai jas itu selesai khotbah, saya copot jas. Wah lah kok mandi saya. Jadi basah kuyup. Wah kok sampai di bawah ya. Begitu. Jadi molor semua sudah. Basah kuyup. Wah minta ampun sudah. Betul-betul itu pencobaan you rasain kalau di neraka kayak gitu. Nah itu pelajaran saya. Jadi wah luar biasa. Jadi panasnya minta ampun karena itu di apa ya ruko-ruko. Udah tempatnya ruko itu kan nggak ada ventilasi. Tidak ada udara masuk Pak Jaya. Jadi kalau boleh pamit waktu itu saya pamit duluan gitu. Tapi tidak boleh pamit. Harus sampai selesai. Nah begitu selesai dibuka jas ini. Waduh.
minta ampun ini, terus saya bilang sama permaisuri saya, tadi pasti ada yang berangkat ibadah enggak mandi. Jadi Tuhan beri hujan dalam ibadah ini, semua harus mandi, mandi semua waktu ibadah itu. Nah, udah selesai pelayanan Cikarang, berangkat retreat kemarin di Bogor. Usai berangkat retreat, Tuhan beri anugerah, saya boleh berada bersama Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan Karis Kebonjeruk. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pemusik mohon ke depan. Saya sekali lagi meniru DNA Pastor Roldi, Ibu Hana. Saya kemarin perkatakan di retreat, kalau sudah di mimbar, saya boleh perintah siapapun untuk maju. Jadi pemusik saya suruh maju, maju dia, nggak akan menolak. Betul ya Bu ya? Kalau saya suruh Ibu Jesi ke depan, pasti maju juga pasti. Iya kan? Nah jadi terima kasih para pemusik. Mari kita tutup sharing firman pagi hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk melakukan hati-Mu. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan, hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Engkau telah berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau berkati dengan firman-Mu. Engkau Tuhan yang telah berkata-kata kepada kami. Engkau yang berkehendak atas hidup kami, untuk kami melangkah melayani Engkau Tuhan. Di dalam DNA-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, kami Engkau mampukan dalam kasih karunia-Mu melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, taburan firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi benih di dalam hati kami, supaya menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sementara hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus Tuhan yang berkata-kata di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku mengasihi
Mari sekarang saya undang untuk sekolah minggu yang akan didoakan oleh Aldi. Silakan duduk buat jemaat Tuhan. Saya mau ngundang Pak Oldi buat mau mendoakan Courage Kids. Anak-anak, arahkan tangan kepada mereka. Staf, para pemimpin kelompok bisa datang berdoa. Kita doakan supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa baru dalam pelayanan anak-anak. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak Courage Kids. Berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berikan kepada mereka rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, menghormati orang tua, taat kepada orang tua. Berikan hati yang mau belajar dan mau diajar. Berikan hati yang mau taat kepada firman-Mu. Kami doakan agar supaya anak-anak ini menjadi kebanggaan dalam keluarga, menjadi berkat dalam keluarga, kebanggaan di sekolah mereka, di gereja, di masyarakat, di bangsa kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memiliki hati Tuhan, yang menjalankan misi Tuhan di dunia ini, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi pekabaran Injil. Berkati mereka, berkati orang tua, berkati usaha orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Kami doakan supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang tertinggi bagi mereka, yang terbaik, sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan bagi mereka. Berkati anak-anak keluarga mereka, dan kami doakan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru untuk pelayanan Courage Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, berkati persembahan, persepuluhan yang kami akan bawa ke rumah-Mu. Kami doakan supaya gereja Charis menjadi gereja misioner, gereja yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Oldi. Sekarang kita akan membalas berkat Tuhan dan kita akan berikan persembahan. Tapi sebelum itu mari selalu doa dan kita berdoa. Ya Bapak ya Tuhan, kami kembali lagi ya Tuhan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Bapak. Sekarang kami akan membahas berkat-Mu Tuhan, lewat kami akan berikan persembahan. Kau memberkati ya Tuhan persembahan kami ya Tuhan, agar bisa dipakai dengan baik ya Tuhan. Melebarkan kerjaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami akan memberi ya Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Haleluya. Amin. Dan kami dari tim musik akan melakukan satu pujian. Kasih setiamu Tuhan selalu berlaku bagiku. Hari berganti hari tanpa melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gereja Karis se-Jawa, dan ada 2 hamba Tuhan dari Bandung dan dari Jakarta, mitra kita. Mereka semua sangat diberkati. Terima kasih untuk dukungan doa dan persembahan misi yang Bapak Ibu berikan. Dan doakan Pastor Robert dan Ibu Indri bisa duduk di samping suami supaya ya, mari sambut mereka sebagai keluarga Karis dan juga sebagai hamba Tuhan. Doakan mereka untuk pelayanan selanjutnya supaya sesuai dengan visi yang Tuhan berikan dan juga supaya mereka akan maksimal. Jadi terima kasih untuk kehadirannya Ibu Indri. Thank you very much for your presence. We pray that God will use you with Pastor Robert to extend God's kingdom in this world. Ya, jadi dia mengerti 5 bahasa. Inggris, Korea, Jerman, Prancis, Jepang. Arigatou gozaimasu. Ini Ajinomoto. Iya, kemudian juga ada tamu dari Filipina, Aliana. Thank you very much for coming with us here to praise and worship God. Jadi dia adalah seorang lawyer. Pertama kali datang ke Indonesia, dibawa Alvin ke sini. Ya, Bapak Ibu bangkit berdiri, silakan berjabatan tangan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati. Pak Jesse atau Jason? Iya. Terima kasih kepada song leader, singers, musisi, soundman, multimedia, greeters, usher, kolektan, semua penari, dan semua yang mengambil bagian. Pastor Robert juga sudah melayani, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Saya pikir Pastor Jason namanya sudah berubah. Namanya Pastor Jason, Pak Jason, bukan Jesse. Oh ya, oke. Mungkin Ibu Meli panggil Jesse kali di rumah, enggak? Kita bersyukur kita dipanggil melayani, keluarga melayani, dan Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa sehingga Tuhan berkati, sehingga rupiah mulai menguat dan harga minyak mulai turun. Itu sangat penting bagi perekonomian bangsa dan negara dan kelangsungan usaha-usaha di Indonesia. Terus percaya bahwa Tuhan memelihara kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati Pastor Robert, Ibu Indri. Kami doakan agar supaya Tuhan menyediakan pelayanan yang tepat, yang terbaik, strategi yang terbaik dari Tuhan, metode-metode yang Tuhan inginkan,
model-model pelayanan yang Tuhan inginkan bagi mereka supaya mereka akan maksimal. Kami doakan berkati mereka, berkati pelayanan ke depan, berkati sebagai suami istri. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat, usaha mereka, pekerjaan kantor di mana mereka bekerja, perusahaan di mana mereka ada. Kami doakan meminta pemeliharaan Tuhan, berdoa meminta berkat Tuhan, berdoa meminta anugerah Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan menjawab doaku. Mari kita sudah selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati.